mendapatkan narkoba dari teman dan pacarnya. Semudah itu. Halo Sobat Antara, selamat siang, salam sehat. Kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya, Heru Sutarman. Dan saat ini saya berada di kantor BNN Kabupaten Bogor. Dan saat lagi kita akan berbincang-bincang dengan tim dari BNN Kabupaten Bogor. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ima, gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat, Pak Eko? Alhamdulillah. Aduh, akhirnya saya sampai juga ke sini nih. Ya, terima kasih Pak sudah datang. Selamat datang di kantor kami, Pak. Siap. Ya. Izin bincang-bincang. Ya, silakan Baik, Bapak. silakan. Baik, Sobat Antara, saya sudah bersama tim dari BNN. Di sini ada Pak Eko Eko Sumartono. Beliau adalah Kepala Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pak Eko, gimana kabar? Satu lagi dengan Pak Imam Maulana, beliau ada Kepala Tim Rehabilitasi ya. Iya. Oke. Siap. Selamat datang di kantor kami. Siap, terima kasih. Baik, Sobat Antara, bahwa anak muda ya di suatu bangsa itu merupakan aset ya. Dan dimanapun ya ternyata ya riskan dengan penyalahgunaan ataupun yang sejenisnya gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih, kita kumpas tuntas terkait penyalahgunaan atau pemakaian atau segala macam, tepatnya di BNN di Kabupaten Bogor. Baik, Pak Imam ya di sebelah sini ya, saya baru kenal juga nih. Apa sih yang menjadi peran BNN Kabupaten Bogor dan fungsi yang paling utama gitu? Ya. Silakan. Baik, terima kasih. BNN Kabupaten Bogor khususnya yang berdiri pada tahun 2013 ini memang kami adalah kepanjangan tangan dari BNN Provinsi Jawa Barat dan BNN RI. Dan sesuai dengan nomenklatur kami adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang dalam hal ini mengemban salah program yaitu P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian tugas pokok kami dalam hal ini yaitu melaksanakan kegiatan, ada beberapa seksi nih Pak. Jadi dari mulai kami ada seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian seksi rehabilitasi dan juga seksi pemberantasan, dan kami ada yang menaungi yaitu urusan kerumah tanggaan kami yaitu subbagian umum Pak. Seperti itu. Ada bagian-bagiannya berarti. Betul ya. sekali. Jelas. Nah, di Kabupaten Bogor ini berarti kan gabung dengan kota berarti ya. Nah, kalau bisa ceritakan apa sih layanan dan program yang ada gitu? Mungkin Pak Eko. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Imam, Pak, kegiatan layanan program kami berhubungan juga dengan seksi-seksi yang ada. Kalau misalkan di bagian umum, tentu kami keadministrasian, dan juga kalau misalnya dari luar ada untuk penelitian, magang dan lain sebagainya. Kalau misalkan kami di P2M pencegahan, program utama kami ada program nasional, Pak. Program nasional kami adalah ketahanan keluarga dan ketahanan remaja. Jadi kalau misalnya ketahanan keluarga, kami melatih ibu atau bapak bersama satu orang anaknya terkait fungsi keluarga, mulai dari komunikasinya, terus juga pendekatan, pola asuh dan lain sebagainya. Lalu ada pendekatan remaja teman sebaya. Nah, remaja teman sebaya, kami melatih para remaja dengan modul yang diberikan dari pusat, yaitu modul sigap, siaga, lawan narkoba. Lalu ada juga pelatihan penggiat anti narkoba, itu di pemberdayaan masyarakat. Dan kami juga baru tahun ini mendapatkan program pemberdayaan alternatif.
Alternatif ini berfokus kepada pemberdayaan para mantan pecandu, keluarga atau masyarakat rawan agar mereka mandiri secara ekonomi dan punya jiwa wirausaha. Kembali lagi mungkin ya ke posisi semula seperti itu ya. Karena kan banyak juga yang mereka sudah selesai rehab, bisa berfungsi sosial lagi, tapi bingung. Wah, tidak punya pendapatan, akhirnya ditakutkan kembali lagi nanti pakai lagi. Nah, kalau misalnya program rehab seperti tadi disampaikan Pak Imam, program utama kita seluruh program bidang itu ada di Desa Besinar, Pak. Nah, Desa Besinar ini ada rehabilitasinya, mulai dari penjangkauan, asesmen, sampai dengan rehab yang ringan, itu dilakukan oleh agen pemulihan yang dibentuk melalui IBM, intervensi berbasis masyarakat. Lalu ada juga pemberantasan, pemetaan wilayah rawan, dan lain sebagainya. Nah, itu program-program P4GN yang ada di BNNK Bogor. Tadi disebutkan P4GN ya? Betul. Nah, itu secara ininya apa artian luasnya seperti apa tuh Pak Imam? Kalau melihat dari program yang diembankan pada kami, yaitu P4GN, memang kalau lihat fungsi-fungsinya kan sama aja Pak, istilahnya yang tadi kami sampaikan, ada upaya pencegahan, upaya pemberantasan, di dalamnya juga ada upaya-upaya rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Dan itu memang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi itu sebetulnya tugas pokok fungsi kami adalah melaksanakan kegiatan hal tersebut seperti itu. Dan tidak untuk kepentingan tidak hanya kami nih Pak. Jadi ada upaya yang tadi disampaikan, yaitu peran serta masyarakat, Pak. Betul. Peran serta masyarakat, khususnya siapapun yang peduli terhadap penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia ini, kami sangat terbuka seperti itu sih. Jadi BNN Kabupaten Bogor ini gabung dengan Kota Bogor ya. Betul. Nah, ini kan dua wilayah yang mungkin yang berbeda ya, dari kota ataupun kabupaten sendiri luas gitu ya. Nah, apa yang menjadi tantangan BNN ya menghadapi peredaran lah atau penggunaan narkotika saat ini? Kalau dalam sisi tantangan, sebetulnya yang kami sampaikan tadi, bahwa luas wilayah. Luas wilayah kami yang di kabupaten itu kan hampir 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan, ditambah dengan 6 kecamatan di kota, kemudian kalau tidak salah 68 kelurahan. Itu menjadi tantangan kami terkait dengan lokasi luas wilayah. Kemudian jumlah penduduk juga sangat luar biasa sekali, banyak. Dari Kabupaten Bogor itu sekitar hampir 6 juta katanya untuk data sampai saat ini. Dan kemudian Kota Bogor juga penduduknya hampir 2 juta, kalau tidak 1,5-an ya Pak ya. Kemudian tantangan selanjutnya itu letak geografis Pak. Iya. Puncak ya, dari ujung sana, dari ujung utara sampai ke selatan, timur ke barat, seperti itu kan tantangan juga buat kami. Kemudian itu hanya klasik sebetulnya. Betul. Personil Pak, klasik. Tapi dengan adanya sinergi antar seluruh, misalkan dari 4 elemen itu ada instansi pemerintah, masyarakat, kemudian juga sekolahan, dan juga pihak swasta, kami bersinergi. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal, bukan tantangan buat kami, jadi merupakan suatu hal yang harus kita hadapi bersama, seperti itu sih Pak. Iya, emang tujuannya itu sih ya, untuk kembali ke semula gitu kan. Nah, kemarin ada ada jargon lah atau apa gitu ya, kayak ajakan gitu ya. Jadi ada War on Drugs for Humanity gitu ya. Nah, itu maknanya apa nih Pak Eko, mungkin saya jelaskan? Jadi War on Drug ini memang pengingat bagi kita Pak, bahwa kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu sudah demikian harus diwaspadai. Karena ibarat seperti perang gitu kan, kita harus mengoptimalkan semua aspek yang ada di dalam negara kita. War on Drugs for Humanity artinya adalah segala aspek upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan juga pemberdayaan masyarakat, itu yang kita upayakan bersama-sama, tapi dengan mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan.
Nah, sisi-sisi kemanusiaan itu bagaimana? Nah, ini yang ditekankan dengan 3 bidang tadi, rehabilitasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat. Karena kalau misalnya pemberantasan sudah jelas, Ya, untuk pemutusan mata rantai itu, mata rantai. Nah, kalau misalnya kita lihat 2 aspek ini kan ada aspek demand dan aspek supply. Nah, kalau aspek supply ini jelas pemberantasan. Nah, ini kita berfokus pada aspek demand. Bagaimana masyarakat yang belum pernah, itu jangan pernah mencoba dengan peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan tidak tahu menjadi tahu, tapi jadi tahu pun jangan menjadi pengen cari-cari. Karena kan kita takutkan gitu, Pak. Betul. Kita sosialisasi ke remaja dengan berbagai macam media sosial sekarang. Mereka mencari informasi yang tidak valid sehingga akhirnya penasaran. Nah, ini yang kita antisipasi. Lalu kalau misalnya sudah tahu pun jatuh ke mungkin karena dukungan teman sebaya, terus juga dengan godaan dan lain sebagainya, mereka keluarganya itu dengan besar hati mau mengajak keluarganya, anaknya untuk direhabilitasi. Ini ya, karena kan rehabilitasi sudah dijamin oleh Undang-Undang Pasal 54, korban penyalahguna dan pecandu narkoba wajib direhabilitasi. Nah, ini sebenarnya pada saat mereka mau datang ke kita dengan sukarela, rehabilitasi tidak akan Pak di penjara. Dengan sukarela, tapi berbeda kalau misalnya di razia, apalagi ada barang bukti, aspek-aspek lain nanti yang terlibat. Betul. Ya mungkin outputnya apa nih Pak dari rehabilitasi sendiri? Jadi begini Pak, rehabilitasi itu merupakan yang tadi disampaikan Pak Eko, mengemban amanah undang-undang di pasal 54 dan 55. Jadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Artinya wajib loh Pak. Jadi supaya diketahui oleh masyarakat semua nih pemirsa, wajib hukumnya bila mana ada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dikuatkan kembali di pasal 55 ayat 1, yaitu bagi yang belum cukup umur. Bagi yang belum cukup umur, masih di bawah usia 18 tahun ke bawah 17 tahun, itu orang tua atau walinya wajib melaporkan anaknya untuk menjalani rehabilitasi. Di ayat keduanya, bagi yang cukup umur nih, dewasa ke atas, itu wajib dirinya sendiri melaporkan atau dilaporkan oleh pihak keluarganya. Betul. Jadi outputnya adalah supaya yang tadi sampaikan Pak Eko menyampaikan terkait pencegahan, yang belum kena jangan sampai mencoba lah seperti itu. Tapi yang sudah kena jangan sampai dia berlarut-larut. Berkutat di kecanduannya. Upayanya itu untuk menjalani rehabilitasi. Di sini kami banyak Pak, kami punya ada klinik Pratama juga di kami di belakang ada. Di salah satu tempat kami menjalani rehabilitasi. Kami juga di Bogor ini diuntungkan oleh salah satu tempat rehabilitasi yang lumayan besar, terbaik dan terlengkap se Asia Tenggara. Ada di Balai Besar Rehabilitasi Lido. Itu loh, makanya penting sekali diketahui bahwasanya Kabupaten Bogor dan Kota Bogor ini merupakan letak yang sangat geografisnya sangat strategis lah untuk upaya-upaya tersebut. Jadi supaya nanti si pecandu narkoba itu menjadi pulih, produktif dan berfungsi sosial. Itu sahabat antara bahwa dimanapun bukan hanya perang melawan penjajah, perang melawan kejahatan narkotika yang sampaikan tadi Bapak ya. Nah, berpaling dari yang tadi sampaikan terkait strategi dan upaya apa sih yang dilakukan BNN Kabupaten Bogor dalam memerangi penggunaan narkoba? Mungkin dari Pak Eko atau Pak Imam? Boleh sambil menambahkan aja. Sambil menambahkan. Pak Eko mungkin strateginya seperti apa nih? Kembali ke ini Pak ya, kondisi tentu penerapan program kita harus ada data awal. Data awal kita adalah hasil penelitian BNN bersama dengan BRIN dan juga BPS yang menerangkan bahwa tingkat prevalensi kita tahun ke tahun itu terakhir adalah 1,77% atau kurang lebih 3 juta orang. Turun berarti Pak ya?
Atau secara ini turun dari yang 2021 Pak. 2021. Nah, sekarang 2025 akan kita ukur kembali dengan hasilnya akan keluar nanti 2026. Kita berharap ya semoga semakin turun. Kalau semakin turun kan berarti tingkat pemahamannya semakin banyak yang berkurang dan juga jumlah penyalahgunanya semakin bisa ditekan. Betul. Dan juga supply-nya berarti semakin berkurang. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, dari kegiatan dari data itu jumlah penduduk Bogor kurang lebih 6-7 juta, baik itu kota maupun kabupaten. Nah, dari hasil data penelitian itu Pak, ternyata jumlah penyalahguna baik itu di perkotaan maupun perdesaan itu hampir berimbang Pak. Jadi kalau misalnya dulu tahun 2000-an, tahun 90 mungkin lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Sekarang udah berimbang ya? Mulai berimbang Pak. Aduh. Dan juga jumlah penyalahgunanya itu yang tingkat remaja itu sudah hampir 25% penyalahguna baru itu adalah tingkat remaja. SMA mungkin itu lah ya? SMA, SMP ke bawah. Nah, itu sudah mulai mencoba-coba penyalahgunaan narkoba. Kalau misalnya kita lihat narkoba, mungkin yang dipikirkan oleh teman-teman atau masyarakat itu adalah ganja, Inex, sabu. Tapi anak-anak sekarang tergoda mulai dari obat-obatan, Pak. Obat-obatan keras dan itu mulai ada di banyak desa. Karena itulah program utama kita, strategi utama kita adalah membentuk desa bersih narkoba. Nah, bersama dengan dukungan Pemda, bersama dengan stakeholder lainnya, bagaimana kita memperkuat desa supaya desa kita latih, masyarakatnya kita berikan pengetahuan dan mereka bisa berjalan secara mandiri menggunakan APBDes. Kalau misalnya desa bisa berdaya guna, insya Allah kita bisa bersama-sama menekan jumlah penyalahgunaan narkoba. Amin. Ya itu kita harapkan ya bersama ya Pak ya. Udah nggak ada lagi tuh peningkatan penggunaan atau penyebaran. Apalagi kemarin atau beberapa hari lalu ada yang masuk berapa ton itu ya itu. Iya. Barang dari luar itu. Iya. Ya, bisa lolos kayak gitu. Mudah-mudahan nggak sampai terjadi lagi itu ya. Terakhir pemusnahan barang bukti itu hampir 500 kilogram sabu dan ganja ya Pak Eko ya. Terakhir yang minggu kemarin kalau dasar yang dirilis oleh BNN RI Pak Kepala yang baru Komjen Pol Suyudi Aryo. Berarti Pak Martinus ya. Betul sekali. Sebesar itu ya Pak. Nah ini Pak terkait BNN Kabupaten Bogor, apa sih yang udah dicapai lah ya, atau capaian-capaian apa yang udah dicapai selama ini di BNN Kabupaten Bogor? Baik, terima kasih. Untuk capaian yang telah diraih oleh BNN Kabupaten Bogor khususnya memang adalah berkat kerja tim ya istilahnya. Seluruh tidak hanya dari satu bidang, tetapi ini adalah merupakan kerja keras kami bersama dan juga dari hasil pembinaan kepada masyarakat. Alhamdulillahnya tahun 2024 dalam hal untuk layanan unit IBM, unit intervensi berbasis masyarakat kami mendapatkan penghargaan tertinggi yaitu dari Bapak Kepala BNN RI waktu itu Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024 itu terbaik se-Indonesia. Kemarin kami diundang, kemudian tahun ini juga Alhamdulillah dari 983 unit IBM yang ada di Indonesia kami menjadi mendapatkan penghargaan terbaik 2 desa, yaitu Desa Gunung Putri dan Desa Hambalang. Tahun 2024 Desa Gunung Putri, 2025 Gunung Putri dan Hambalang. Dan juga salah satu desa yang terbaik mendapat penghargaan adalah Desa Ciangsana, Pak. Desa bersinar yang terbaik yang mendapatkan penghargaan dari Kepala BNN RI dan juga dari Bapak Bupati waktu PJS ya, Pak Bupati Bogor PJS-nya. Alhamdulillah itu berkat kerjasama dari seluruh stakeholder juga Pak. Kami didukung juga oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal pengalokasian anggaran dari tersebut. Jadi kami kan ada anggaran DIPA dan hibah seperti itu. Dan alhamdulillahnya pemerintah Kabupaten Bogor memberikan kepada kami itu memang cukup luar biasa. Mungkin tertinggi se-Indonesia Pak. Yang penting kan capaiannya kan betul. Nah kami buktikan dengan prestasi itu. Alhamdulillah. Pertahankan gitu Pak. Betul. Alhamdulillah peraturan Bupati kami sudah ada waktu tahun 2021 nomor 82 tentang fasilitasi P4
GN. Dan di Kota Bogor, alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat akan segera diparipurnakan peraturan daerah terkait dengan P4 GN itu. Ada kantor lagi di sana. Regulasinya dulu nih. Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat akan segera disahkan jadi menjadi peraturan daerah. Amin. Baru rancangan peraturan. Mudah-mudahan Pak ya. Ya, nah, itu. Tadi Pak Imam mungkin ceritakan ada beberapa area lah ya, area wilayah yang mungkin ada yang tinggi. Nah, area wilayah mana aja sih Pak yang ada terkait sama P4 GN ini ya? Dan bagaimana dengan jenis-jenis narkotika yang baru tuh yang seperti NPS itu ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Imam. Baik, terkait dengan area atau kawasan rawan mungkin ya seperti itu, zona merah itu memang hampir sebagian mungkin secara nanti kemarin kami ada namanya survei indeks kawasan rawan narkotika IKRN ya tahun 2024 ya. Memang dari hasil pemetaan kami itu dari 40 kecamatan yang di Kabupaten Bogor dalam kategori rawan ya. Zonanya itu masuk ke zona merah. Kemudian itu menjadi fokus utama kami seperti itu. Terutama yang banyak itu adalah di pusat kota ya, istilahnya di Cibinong ya Pak Eko ya. Mungkin nanti kalau misalkan ini bisa ditambahkan Pak Eko. Kemudian jenis narkotika yang mungkin bisa dikatakan nih menurut hasil dari temuan juga banyak sekali NPS itu, New Psychoactive Substances, dan itu sudah masuk peraturan dari Kementerian Kesehatan karena tiap tahun itu ada perubahan peraturan Menteri Kesehatan sebagai lampiran dari Undang-Undang 35 tersebut. Dan memang dari NPS yang ada di dunia itu memang di Indonesia hampir 100 lebih ya. Oleh karena itu banyak sekali temuan-temuan seperti disebutnya ganja sintetis gitu. Berkembang terus ya. Nah, kemudian ada juga sabu dan juga ganja ya seperti itu. Memang masih istilahnya menjadi hal yang kami atensi seperti itu sih. Bisa ditambahkan Sebenarnya berhubungan dengan kawasan rawan, Pak. Ada beberapa kriteria. Di antaranya adalah yang menjadikan kawasan itu kawasan rawan adalah dia di perbatasan, Pak. Daerah-daerah yang perbatasan antara kabupaten atau dengan kota, ibu kota Jakarta, itu banyak menjadi daerah rawan. Kenapa? Itu juga dibuktikan menjadi dengan jumlah kasus yang diungkap oleh baik itu Polres, Polresta maupun BNN sendiri. Nah, lalu ada kedua kawasan pariwisata. Daerah-daerah seperti Puncak, Cisarua, yang memang pusat pariwisata Bogor, itu memang kategorinya rawan. Banyak penyalahgunaannya. Dan yang ketiga adalah karena salah satu penopang ekonomi di Kabupaten Bogor itu adalah pabrik. Nah, kawasan-kawasan pabrik itu juga memang menjadi kawasan rawan. Kenapa? Mereka butuh energi tambahan. Kedua godaannya untuk biar tetap bekerja dan aktif gitu. Dan satu pabrik itu kan jumlah pegawainya cukup banyak, Pak. Jadi itu menjadi sebuah pasar bagi jaringan narkotika untuk mengedarkan narkoba di wilayah tersebut. Itu masuk riset ke situ juga ya waktu kita semua desa waktu itu menjadi bagian dari riset kita. Dan dari penelitian prevalensi itu juga biasanya diambil sampel-sampel yang dari wilayah-wilayah seperti itu juga, Pak. Jadi kalau misalnya bisa dilihat setiap tahunnya ada yang memang jenis profesi yang menyalahgunakan narkoba itu apa saja, hampir semua profesi, Pak. Tidak ada golongan yang bisa mengatakan profesi saya tidak menyalahgunakan narkoba. Kalau dulu mungkin tahun 90, awal 2000, terlibat masalah pengusaha narkoba. Yang punya uang lah, seperti punya uang. Oh, sekarang nggak. Sekarang bahkan sampai yang kategori pengangguran, yang kerjanya serabutan, ada juga yang terkena narkoba. Oke. Siap. Nah, dari Pak Imam mungkin tadi ada di bidang rehabilitasi ya. Rehabilitasi. Apa sih kegiatan yang sehari-harinya atau dalam minggu ini atau seperti apa gitu? Baik. Alhamdulillah dalam kegiatan rehabilitasi tempat kami dinaungi oleh klinik ya Pak ya. Jadi kami melaksanakan layanan rehabilitasi rawat jalan Pak. Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, bila mana memang pada saat hasil pemeriksaan namanya
kita screening dan kita asesmen terlebih dahulu. Dia masuk kategorinya kategori ringan, sedang, Pak. Bisa dilakukan di kami. Kalau yang ringan, yang di desa itu oleh agen pemulihan kami. Oh, gitu ada ya sana ya? Ada. Jadi kami latih agen pemulihan itu untuk menangani masalah yang misalkan di tingkat dasar dulu. Nah, itu di tim rehabilitasi itu ya? Betul. Kemudian di kami juga melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, Pak. Pelatihan seperti itu. Kemarin edukasi lah ya? Ya, kami juga kolaborasi dengan lembaga atau yayasan bergerak bidang rehabilitasi napja tersebut. Kami melakukan bimbingan teknis yang kemarin yang pernah dilaksanakan yaitu yang tidak dilakukan oleh yang lain, alhamdulillah kami lakukan bimbingan teknis secara outdoor seperti itu. Oke. Dan sifatnya adalah semacam biar tidak jenuh seperti itu ya. Jadi ada gamesnya, ada materinya gitu. Dan kami juga laksanakan pelatihan-pelatihan. Memang tupoksi kami itu hanya melaksanakan bimbingan teknis. Pelatihan itu nanti bukan kami yang melatih, tetapi ada tim-tim khusus yang kami datangkan. Betul. Nah, kemudian untuk di rehabilitasi rawat jalan kami itu ada namanya pasca rehabilitasinya. Oh, pasca setelah itu. Oke. Setelah selesainya, mereka menjalani program rehabilitasi, ada terapi, itu terapi psikososial. Pasca rehabilitasi kami lakukan pendampingan pemulihan seperti itu. Ada step bagus, Pak. Nah, dari Pak Eko nih harapan BNN deh untuk anak bangsa lah ya. Dari efek pendekatan jaraknya nanti seperti itu. Nah, apa sih Pak harapan Bapak? Saya berharap dengan kemajuan teknologi sekarang Pak ya, media sosial itu menjadi salah satu media komunikasi massal bagi generasi muda. Kita berharap generasi muda itu bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif, Pak. Kenapa? Karena media sosial juga digunakan untuk menyebarluaskan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba 88% Pak, penyalahgunaan narkoba itu mendapatkan narkoba dari teman dan pacarnya. Aduh, semudah itu ya Pak ya? Iya, jadi mereka itu harus bisa benar-benar memilih dengan siapa mereka bergaul. Dan tentunya anak akan selamanya menjadi seorang anak dan orang tua adalah panutan di awal bagi perkembangan anak. Nah ini bagaimana orang tua bisa memiliki pola asuh yang baik, Pak. Karena kadang orang tua ada juga yang fokus kepada sektor ekonomi atau sektor pendidikan, tapi melupakan faktor komunikasi antara orang tua dengan anak. Komitmen BNN Kabupaten Bogor untuk memerangi penyalahgunaan ya, terutama ya narkoba ini. Baik. Ya, seperti komitmen kita akan terus berkomitmen untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba, Pak. Baik itu di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, dan juga melalui arahan Pak Kepala BNN RI dengan slogannya War on Drug for Humanity, kami tetap mengedepankan upaya-upaya kemanusiaan yang lebih friendly, yang lebih humanis. Karena penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya bagaimana kita memberantas, tapi juga dari sisi pencegahan dan rehabilitasinya harus dikedepankan. Masih banyak masyarakat kita yang berpersepsi bahwa kalau direhab itu memalukan atau aib. Nah, ini yang harus kita rubah. Kenapa? Penyalahgunaan narkoba ini ibarat penyakit, Pak. Kalau misalnya didiamkan saja, dia akan terus berkembang, akhirnya menggerogoti jiwa dan raga si penyalahgunanya. Terakhir Pak, mungkin ada pesan penutup atau ajakan, maka kita coba. Baik, terima kasih. Maaf tadi mungkin suaranya agak ini. Untuk pesan kami terhadap seluruh mungkin ya pemirsa atau sebutannya apa Pak? Sahabat Antara. Sahabat Antara. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri pada tentunya Tuhan ya atau Allah Subhanahu Wa Taala. Berniat untuk selalu tidak memakai narkoba, dan juga bila mana sudah terkena narkoba, mending rehabilitasi deh daripada dinanti-nanti kayak gitu. Malah nanti akan menimbulkan banyak sekali kerugian, Pak. Baik di dirinya sendiri juga buat orang lain. Dan juga habis-habisan kalau udah kena narkoba, Pak.
Nah mungkin seseorang kena narkoba dianteng-anteng pasti semuanya akan Iya, betul. diupayakan untuk rehabilitasi kayak gitu. Ya. Nah, habislah semua seperti itu sih. Siap. Dari Pak Eko mungkin kata penutup 4 kata atau Kita sedikit. selalu mendengar pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, kita berharap masyarakat lebih mengutamakan pencegahan dari penyalahgunaan narkoba. Banyak berbagai macam modus untuk memanipulasi bahwa narkoba ini bisa menjadi stimulan, bisa menjadi obat penenang, bisa menjadi hal-hal lainnya. Itu tidak tidak benar, tidak benar. Karena sesungguhnya yang paling bisa menenangkan kita seperti tadi kata Pak Imam, kembali lagi ke agama. Kedua, bila kita memang membutuhkan obat-obatan, kita harus berkonsultasi dengan dokter atau tenaga-tenaga profesional. Ketiga, bila kita memang mencari ketenangan, negara kita, daerah kita, banyak wilayah-wilayah yang bisa healing. Menemukan komunitas-komunitas positif tentu akan bisa merelaksasi saraf-saraf tegang kita. Nah, kita berharap remaja, orang tua juga lebih mengutamakan komunikasi. Karena remaja berkembang pasti dengan dukungan dan pola asuh orang tua yang baik. Tidak semua remaja membutuhkan banyak faktor ekonomi. Tidak semua remaja hanya membutuhkan pendidikan yang tinggi, tapi yang pasti semua remaja membutuhkan kasih sayang dan komunikasi yang baik dari orang tuanya. Nah, semoga dengan hal-hal itu bisa menekan jumlah prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan bersama-sama kita raih Indonesia bersih narkoba 2045. Amin. Terima kasih Pak. Aduh, terima kasih nih Pak Eko, Pak sudah berbagi informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat luas ya Pak ya. Semoga harapan dan program-program semua tercapai. Amin. Oke. Baik, sahabat Antara, demikian perbincangan dengan BNN Kabupaten Bogor. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Saya Heris Taman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Pak. Pak. Saya sampaikan ke semua aparat penegak hukum, narkoba harus kita perangi, dan saya sudah kasih peringatan dan saya sudah menghimbau kalau narkoba tidak kita berantas, yang hancur anak-anak kita, masa depan kita hancur, anak-anak usia produktif rusak, dan cukup mengkhawatirkan jumlah yang sudah kena yang di dalam penjara pun anak muda banyak sekali.